Hal ini menjelaskan hal-hal yang haram bagi orang yang batal wudunya. Ma yahrumu alaman ing taqodo wudu'uhu. Haram bagi orang yang batal wudunya melakukan 4 perkara, yaitu yang pertama sholat, yang kedua tawaf, yang ketiga menyentuh Al-Quran, dan yang keempat membawa Al-Quran. Jadi yang namakan mushaf itu sesuatu yang di dalamnya ditulis berupa Al-Quran meskipun sebagian ayat dengan tujuan dirosah, belajar atau dibaca. Itu namanya mushaf. Jadi misalnya 1 lembar kertas, kalau kertas tersebut itu ditulis berupa ayat Al-Quran meskipun sebagian dengan tujuan untuk dibaca, maka itu dinamakan mushaf. Artinya ketika kita tidak punya wudhu maka haram menyentuhnya mushaf. Adapun kaligrafi atau hiasan-hiasan di masjid biasanya itu tergantung tujuan. Kalau tujuannya untuk menghias, ya tidak apa-apa ketika kita tidak mempunyai wudhu menyentuh lafaz Al-Quran tersebut yang ada di dinding masjid. Jadi emang tergantung tujuan, tergantung niat. Kalau niatnya ditulis Al-Quran itu tujuannya untuk dibaca, yaitu menjadi hukum mushaf meskipun sebagian ayat. Dan hukumnya boleh bagi orang yang berhadas membawa Al-Quran bersamaan dengan membawa barang yang lain dengan niat membawa barang tersebut. Jadi boleh itu. Bagi orang yang berhadas, artinya tidak mempunyai wudhu, boleh hukumnya membawa Al-Quran. Tapi Al-Quran itu ada barang yang lain yang dibawanya gitu. Dengan apa? Dengan niat, dengan tujuan membawa barang tersebut, bukan membawa Al-Quran. Artinya agar diperbolehkan. Au biqasdihi mamaan, atau dengan niat membawa kedua-keduanya sekaligus, itu artinya mutlak, membawa barang, membawa mushaf. Ini dalam masalah ini ada 2 perbedaan pendapat menurut Imam Romli dan juga Imam Ibnu Hajar. Biasa ya juju engda Ibnu Hajar khilafan di Romli gitu. Maka hal demikian itu yang membawa mushaf bersertaan dengan membawa barang lain, itu menurut Imam Ibnu Hajar tidak diperbolehkan. Khilafan di Romli. Kalau menurut Imam Romli itu diperbolehkan. Waqad yatiru al-muslimu ila hamlil mushaf wa huwa ala ghairi toharatin. Terkadang bagi orang Islam itu terpaksa, dalam keadaan terpaksa membawa Al-Quran dalam keadaan hadas. Secara hukum asal kan tidak boleh, ya kan? Bagi orang yang hadas atau tidak mempunyai wudhu membawa Al-Quran. Ad-dororu tubihu al-mahduran. Dalam keadaan darurat itu hukum yang tadinya haram bisa diperbolehkan. Malah yang haram bisa jadi wajib, ya kan? Seperti kita tersesat di tengah hutan, tidak ada apapun makanan kecuali makanan yang diharamkan oleh syariat, maka wajib kita makan. Hifdzun nafsi kan itu lebih diutamakan, muqaddamun. Menjaga, menyelamatkan jiwa kita itu lebih diutamakan. Makan yang haram itu hukumnya diwajib karena dalam keadaan darurat. Ma'ubiha lid-darurati yuqaddaru biqadariha, kan? Dalam kaidah fikihnya, sesuatu yang sifatnya atau hukumnya darurat maka harus bisa dipertimbangkan dengan kadar kedaruratannya. Artinya kalau kita haus, tidak ada minuman apapun kecuali arak, maka wajib kita minum arak hanya untuk menutupi rasa hausnya saja. Tidak boleh sampai kembung seperti halnya kita minum air gitu, hanya untuk menutupi rasa lapar
hanya untuk menutupi rasa dahaga. Jadi ada batasnya, tidak bisa semau sendiri dalam keadaan darurat tuh gitu. Kahaufihi alaihi min kafirin au min wuku'ihi fi najasatin. Terkadang keadaan darurat itu atau terpaksa itu bagi kita orang Islam boleh membawa Al-Quran tanpa berwudu karena kita takut dengan Al-Quran tersebut itu akan dipaksa ambil oleh orang kafir. Gitu. Maka kita wajib, malah justru hukumnya wajib gitu. bukan istilahnya itu diperbolehkan, wajib untuk menyelamatkan kehormatan Al-Quran. Barangkali atau khawatir diambil oleh orang kafir gitu. Au min wuku'ihi fi najasatin, atau dikhawatirkan takut Al-Quran itu jatuh pada tempat najis. Berarti kan karena mulianya Al-Quran kan kalamullah kan. Yang kita baca sekarang sih bukan Al-Quran, mushaf. Sejatinya hakikatnya yang namanya Al-Quran ya tidak ada suaranya, tidak ada hurufnya. Itu Al-Quran itu kalamullah. Adapun yang sekarang itu bukan Al-Quran, mushaf namanya. Sebab ya ditulis oleh orang. Faya jujulahu dalika li'inqodihi, maka diperbolehkan hal tersebut. Li'inqodihi tujuannya itu untuk menyelamatkan Al-Quran. Malah wajib. Kalau memang membahayakan Al-Quran gitu, diambil oleh orang kafir mau. Wa qala baduhum innal murada biqaulihi ta'ala. Sebagian ulama berpendapat yang dimaksud dengan firman-Nya Allah Ta'ala yamassuhu illal mutahharun hum al-muslimuna wa qila al-malaika. Janganlah kamu menyentuh Al-Quran kecuali orang-orang yang suci. Maksudnya itu orang Islam. Wakila ada pendapat yang lemah, yaitu malaikat. Makanya ya ikhtilafnya para ulama karena dari usulnya berbeda. Gitu. Maka kaidahnya beda. Gitu. Racikannya nanti rasanya beda. Gitu. Beda koki beda rasa kan kalau dalam masakan. Yang dimasak sama. Bahan dasarnya. Namanya gitu. Tapi dengan tangan yang berbeda maka akan menghasilkan rasa yang berbeda juga. Contoh, Jepara itu terkenal kota ukir kan. Coba orang Cirebon disuruh bikin, sama enggak? Enggak bisa, beda. Setiap manusia itu mempunyai tipologi, ciri khas dari kesukuannya, dari warna kulitnya, dari karakternya hingga dari keahliannya. Itu udah sunatullah itu. Itu kayak Sindang bikin intip tahu, pepes tahu gitu. Kuningan coba suruh bikin nggak bisa. Adapun bisa, beda rasanya, pasti beda. Jangankan itu orang lain, satu DNA aja kan, anak tuh ada yang beda. Satu pohon buah beda, ada yang besar, ada yang kecil, ada yang mungil, ya, ada yang kaki lambung, ada yang enggak, beda-beda satu pohon kan. Hamlul mushaf lit ta'alum, hukum membawa mushaf tujuannya itu belajar. Qala ahadul ulama'il ma'asirin fi hadisin anit talibati allati yattirorna ila hamlil mushaf lid dirasa wa hunna haidhatun innahu yajuju lahunna dalika mustadalan biqauli Ibnu Taimiyah. Salah seorang ulama kontemporer, yaitu ulama Mesir. Kalau zaman sekarang itu yang lebih muncul, lebih kelihatan dalam segi masalah fatwa agama itu salah satunya ulama Mesir. Seperti Syekh Grand Al-Azhar itu. Ya, salah satu ulama kontemporer. Jadi mengatakan dalam pembicaraannya tentang para siswi yang terpaksa membawa mushaf gitu untuk keperluan apa? Keperluan belajar gitu. Sementara siswi tersebut dalam keadaan haid gitu. Jadi pelajar-pelajar
siswi, kalau dalam dunia akademisi pendidikan ilmu umum siswi, kalau dalam dunia pesantren santri putri ya itu. Bagaimana hukumnya? Membawa Al-Quran sementara dia itu dalam keadaan haid. Gitu. Masanya haid kan ada yang lama, ada yang sedang, ada yang sebentar kan. Gitu. Sementara dia mungkin penghafal Al-Quran. Yang namanya ngapalin Al-Quran tiap hari butuh diapalin, dideras gitu. Artinya tidak lepas, tidak jauh dari Al-Quran yang namanya orang penghafal Al-Quran gitu. Ini bagaimana kasusnya gitu. Jadi salah satu ulama Mesir, ulama kontemporer, innahu yajuju lahunna zalika gitu. Bahwa hal itu diperbolehkan gitu. Boleh, halal gitu, tidak haram. Innahu yajuju lahunna zalika. Mustadalan biqauli Ibnu Taimiyah, dengan berdalil pendapatnya Imam Ibnu Taimiyah. Menurut Imam Ibnu Taimiyah itu diperbolehkan. Ulama Mesir itu mengikuti pendapatnya Imam Ibnu Taimiyah dalam hal siswi boleh membawa mushaf dalam keadaan haid. Waladhi yadharu li anna thalibata idastato'at antasta'ina biman hiya tahiratun min jamilatiha litahmilalaha al-mushaf. Menurut pendapatku, walladhi yadharuli annat tolibata idastato'at, jika para siswi ya mampu meminta bantuan gitu, antasta'ina biman hiya tahiratan, kepada temannya yang suci untuk membawakan mushaf untuknya, fal taf'al, maka lakukanlah gitu. Jadi secara hukum sudah ada jawabannya. Artinya bagi perempuan yang haid itu boleh membawa Al-Quran gitu. Tapi ada alternatif lagi itu, pendapat lagi menurut Kiai Musonib gitu. Jadi kalau santri putri itu mampu untuk meminta tolong kepada temannya yang dalam keadaan tidak haid gitu, untuk membawa Al-Quran gitu, agar itu baca, sementara temannya yang tidak haid itu memegang Al-Quran gitu, kalau bisa maka lakukanlah gitu. Jadi poinnya ke situ dulu. Watakunu qiraatuha biniyati ta'alum, dan bacaannya tersebut diniatkan belajar. Jadi menurut pengarang kitab ini yang beliau katakan waladhi yadharuli, itu pendapatnya berbeda dengan pendapat ulama kontemporer yang merujuk mengikuti pendapat Imam Ibnu Taimiyah gitu. Selagi dia itu bisa meminta bantuan kepada temannya yang tidak haid, maka lakukanlah gitu. Sebab kalau dia itu sudah bisa meminta bantuan, maka dia tetap haram membawa Al-Quran dalam keadaan haid, karena dia bisa meminta bantuan kepada temannya. Jadi ada koin. Beda dengan pendapat salah satu ulama Mesir, ulama kontemporer yang merujuk pada pendapat Imam Ibnu Taimiyah secara mutlak, mau minta bantuan mau tidak, nggak apa-apa dalam keadaan haid membawa Al-Quran. Akan tetapi kesepakatan ya mayoritas ulama fikih melarang dari hal tersebut. Tuh, berarti kan satu, menurut Musonib pengarang kitab ini juga tidak perbolehkan ya. Terus ijmanya secara umum kan, kesepakatan mayoritas ulama fikih tetap dalam hal tersebut juga tidak diperbolehkan. Itu berarti yang diperbolehkan memegang Al-Quran bagi orang yang haid itu salah satu ulama kontemporer, ulama Mesir, merujuk dengan pendapatnya Imam Ibnu Taimiyah, dan juga salah satu ulama Adz-Dzahiriyah, itu diperbolehkan. Adapun Kiai Musonib pengarang kitab ini dan mayoritas ulama ahli fikih secara umum, hal tersebut tidak diperbolehkan bagi perempuan yang haid membawa Al-Quran. Hukmu hamli ma kutiba minal Quran lit tabaruk.
hukum tulisan Al-Quran untuk mengambil berkah. Wa hurmatu hamil mushaf tasmalu al-mushafa au ba'dan minhu walau warokotan. Jadi keharaman membawa mushaf itu mencakup mushaf secara utuh atau sebagian darinya gitu. Keharaman membawa mushaf itu karena emang di dalamnya itu ada tulisan Al-Quran, mushaf secara utuh atau sebagian. Artinya meskipun hanya satu lembar, jadi misalnya satu lembar kertas berisi mushaf atau ayat Al-Quran, ya tetap hukumnya haram karena hukumnya sama dengan mushaf. Nah, itu. Walau warokotan illa ma kutiba biniyatit tabaruk wal hifdi, kecuali Al-Quran tersebut ditulis tujuannya karena tabaruk gitu, atau menjaga, wal hifdi dijaga, kata maim seperti jimat gitu tuh. Jimat ya yang pernah boga dari misalnya ditulis ayat Al-Quran tapi tujuannya itu ditabaruk wal hifdi, tidak apa-apa tujuannya ke situ tuh. Bukan tujuan untuk dibaca, itu tujuannya untuk bikin jimat supaya penglarisan, jembari sekina, gampang jodona gitu, cepet bayar utangna, cepet menang pagaweana, dan segala-galana muka hayang dicumponan gitu teh tujuannya gitu. Niat tabaruk wal hifdi gitu, nggak apa-apa meskipun itu yang ditulis jimat itu berupa ayat Al-Quran. Berarti kan al-umuru bima qasidiha, ya innahu yajuju hamluhu bil muhdis. Maka hal tersebut diperbolehkan membawa jimat yang bertulisan Al-Quran dengan tujuan ditulisnya itu niat tabaruk. Bagi orang yang punya hadas boleh membawanya. Begitu juga mushaf yang baru-baru ini muncul dengan ukuran sangat kecil sekali gitu. Kalau dibuat tujuan yang ditabaruk la lil qiraah faya juju hamluhu biduni toharotin, maka diperbolehkan membawa mushaf yang ukurannya sangat kecil sekali buat kantongan gitu. Iya, itu tujuannya. Tapi tujuannya bukan untuk dibaca. Itu tidak apa-apa bagi orang yang punya hadas. Itu dibawa gitu. Wa amal mu'jam al-mufahris li al-faril Quran. Jadi adapun kamus yang tersusun mengandung atau terdapat lafaz-lafaz Al-Quran alladzi doharo hadisan, yang baru-baru ini muncul, ya udah lama, berarti dalam dunia pesanan udah populer. Fala syaka annahu tubi'ali kauni murojaan, maka tidak diragukan lagi kamus kamus tersebut itu dicetak sebagai apa? Sebagai acuan, itu referensi. Tujuannya tuh gitu, dicetaknya, dibuatnya itu sebagai referensi atau sebagai acuan. La lil qiraati, bukan tujuan untuk dibaca. Maka bagi orang yang tidak mempunyai wudhu itu diperbolehkan membawa kamus yang berisi lafaz-lafaz Al-Quran gitu. Karena tujuannya itu bukan untuk dibaca. Hukmu hamil mushaf al-musajjal alal asyritoh, hukum membawa mushaf yang direkam di pita kaset. Jadi dalam pita kaset itu berupa data Al-Quran. Hukumnya bagaimana gitu? Kita bawa kaset tersebut. Doharo hadisan fil aswaq asritotin tasjilun musajjalun fiha Al-Quran Al-Karim bi akmalihi. Jadi baru-baru ini muncul dalam dunia pasar gitu, yang namanya kaset rekaman yang di dalamnya berisi Al-Quran secara lengkap. Berarti kan recording gitu. Pasar rekaman ya. Bagaimana hukumnya gitu? Kaset-kaset yang berisi datanya itu berisi Al-Quran gitu. Hukumnya bagaimana? Ya takawanu al-mushafu
min isrina syariton takriban, yang mana Al-Quran tersebut itu apa? Direkam dalam data 20 pita kaset, kurang lebih segituan. Dulu kan kalau yang namanya film aja dalam video itu ya tidak cukup sih satu CD kayak sekarang tuh gitu ya. Kalau dulu kan banyak, ada CD-CD-nya gitu, A, B gitu. Mungkin ini keterangan waktu zaman dulu baru muncul gitu. Kaset yang di dalam datanya itu berupa data Al-Quran, hukumnya apakah sama dengan hukum mushaf yang ditulis? Gitu. Ya wajar, dalam konteks fikih itu membahas masalah kekinian yang terjadi di zamannya, yang mana pada zaman ulama salaf tidak pernah terjadi. Gitu. Makanya disebut ada fikih peradaban, ada ulama kontemporer gitu tuh. Makanya kan kata hadis Rasulullah, idza dhahara al bid'u wa saqata al alim fa alaihi la'natullah, kan ketika muncul hukum-hukum baru sementara orang alim yang dalam bidangnya itu paham tentang masalah agama dia itu apatis, maka siap-siap dia itu dapat laknatnya Allah gitu. Jadi perlu dibahas orang-orang yang paham agama gitu. Hukum-hukum yang baru muncul gitu, belum ada nih, ya harus dibahas. Adalah bahwa rekaman pada pita kaset itu terjadi melalui huruf-huruf yang direkam dan melekat pada pita tersebut. Oleh karena itu rekaman ini memiliki hukum. Hukumnya apa? Fasayakunu lahu hukmul mushaf. Hukumnya ya sama dengan hukum mushaf gitu. Ini alladzi ara, pendapat saya ya, berarti kayak musonib gitu. Jadi kaset yang datanya itu berisi Al-Quran itu berarti sama dengan hukum mushaf. Artinya berarti sama dengan hukum mushaf yang ditulis gitu. Ini kan berarti karena ada perkembangan zaman teknologi kan. Kalau kaset caranya itu direkam, kalau secara tradisional itu ditulis pakai tangan. Kalau kaset pakai mesin ditulisnya gitu. Ini menurut Kiai Musonib, berarti hukum kaset tersebut yang di dalamnya berisi data Al-Quran itu sama dengan hukum mushaf yang ditulis. Wal ahwatu lil muslim ayah tato. Bagi seorang muslim adalah bersikap hati-hati gitu. Artinya dalam masalah qadiyah ini, Kiai Musonib pengarang kitab ini memotivasi, menganjurkan kita sebagai orang muslim itu berhati-hati, mempunyai sikap hati-hati. Artinya dalam masalah hukum gitu. Berarti lebih cenderung lebih cocok menurut Kiai Musonib itu bahwa permasalahan tadi itu seperti kaset yang di dalamnya itu berupa data Al-Quran, itu hukumnya mushaf itu. Perempuan yang haid tidak boleh membawa Al-Quran gitu. Kalau bisa minta tolong kepada temannya ya lakukan gitu. Cukup dia itu nanti membaca Al-Quran dengan tujuan dita'alum baca Al-Qurannya kan, seperti itu. Ya meskipun ada ulama yang membolehkan secara mutlak mau minta tolong ataupun tidak gitu, tidak apa-apa membawa Al-Quran bagi orang yang haid. Itu pendapat salah satu ulama kontemporer, merujuk mengikuti pendapat Imam Ibnu Taimiyah dan juga Imam Ad-Dohiriyah. Fa'in kila inna tasjila hada innama huwa soda waqad sudila lisimai la lil qiraah. Maka jika dikatakan bahwa rekaman ini adalah pantulan suara atau gema dan direkam untuk didengarkan, bukan untuk dibaca gitu. Ini jika dikatakan gitu bahwa yang permasalahan tadi kaset yang berisi data Al-Quran ya itu adalah sebuah pantulan suara gitu atau gema yang mana direkam itu bukan untuk dibaca tapi untuk didengarkan. Innahu fi'lan soda, ya memang benar itu adalah gema
rekaman gitu. Ini sangat ini nih pendapatnya. Makanya nanti beda-beda pendapat dalam kitab Bajuri, dalam kitab ini gitu, dan ulama-ulama lainnya. Inna laulandorna ilal pasti minal ajan hakikotan. Namun jika kita melihat pada tujuan sebenarnya dari adan ini ya, bukankah tujuan memberitahu? Yang namanya adan kan tujuannya secara hakikat memberitahu, dan hal itu telah terpenuhi dengannya. Artinya apa kan, kalau adan itu ada yang menggunakan pengeras suara ya, ya kan? Berarti kan sama saja ada pantulan suara atau ada gema. Ya kalau dilihat secara tujuan hakikat ya itu tetap kan adan gitu. Menurut pendapat Wain Kila ya berarti tidak perlu gitu, karena pantulan suara. Tapi kan tetap kalau secara hakikat gitu ya itu adan kan, al-i'lam, memberitahu, ya kan? Makanya alaisahu al-i'lam wa qad hasala bihi gitu. Wali ba'dil fuqahi aqwalun baru an araihim wa mafahihim. Dan bagi sebagian ahli fikih ya, terdapat pendapat-pendapat dan pemahaman-pemahaman. Walaisa minad daruri qabuluha, dan tidak wajib untuk menerimanya. Ini pendapat sebagian ulama ahli fikih. Seperti ini pendapatnya kaqaulihim lau nadoro insanun ila suratim ro'atin fi mir'atin faya juju lahu an nadru ilaiha gitu. Jadi bila mana seseorang melihat perempuan, melihatnya ini tidak secara langsung, melihatnya dari kaca ya, maka diperbolehkan itu. Li annaha laysat al mar'atu al haqiqiyah allati yang duru ilaiha. Kenapa? Karena yang kita lihat perempuan tersebut itu secara hakikat ya bukan perempuan, karena ada kacanya gitu. Inama yang dulu ila surati fil mir'ah. Tetapi yang dilihat itu gambar perempuan itu ya karena dari kaca kan gitu. Hatta laukanat ariatan, meskipun perempuan tersebut dalam keadaan telanjang gitu, tidak apa-apa. Berarti nanti ini masalahnya itu bagaimana kalau kita melihat ya gambar-gambar perempuan film-film yang dari HP kan, ya kan, berarti kan ada satirnya itu, ada kacanya kan, apa namanya itu LCD-nya itu, ya kan, sama aja kan. Itu pendapat-pendapat sebagian ulama tersebut itu meskipun pendapat itu, pandangan-pandangan juga, pemahaman-pemahaman, tapi tidak wajib kita terima yang keterangan tersebut tuh gitu. Ada yang memperbolehkan karena secara hakikat tidak melihat perempuan, melihatnya kaca, foto gitu ya, pantulan ya gitu kan. Berarti kan tidak jauh dengan permasalahan qadiyah tadi, rekaman data Al-Quran yang disimpan di kaset yang mengatakan ulama itu pantulan suara atau gema gitu. Wa mislu hadal kalam fihi nador. Maka perkataan seperti ini perlu ditinjau kembali gitu. Artinya masih diragukan, perlu dikritisi gitu. Sebab ya mungkin kontradiksi dengan pendapat-pendapat mayoritas gitu. Makanya perlu ditinjau kembali. Makanya katakan dulu wa fihi nadorun, wa fihi nadorun.
perlu ditinjau kembali, perlu diulang kembali, perlu dipertimbangkan lagi. Itu wafina dorun. Nah, kan namanya fikih seperti itu. Don yang ada kan. Istihadi sifatnya bukan qat'i. Wa minasu'bi ala nafsi takbiluhu, ya kan? Dan sulit bagi hati untuk menerimanya, ya jelas gitu. Nanti akan merasa segala apa-apa juga. Ya nanti kita lihat film-film seperti dalam Hafiz diperbolehkan. Cara hakikatnya bukan perempuan itu. Parah kan, langsung diamalkan. Dorornya kan lebih bahaya. Lebih bahaya. Lebih bahaya daripada ningali istri secara nyata. Iya, Dorornya lebih bahaya. Tamulnya itu. Dorornya lebih bahaya. Ningali muncul mawe di pasar seteranjang malah malingas. Jadinya ditinggali. Dorornya lebih bahaya. Pakai ya gitu. Babul Gusli, mau alam.